Halo Sob, selamat datang di episode pertama dari Apaan Tuh? Yaitu aplikasi pilihan terjitu. Awalnya sih mau bikin video kayak 5 aplikasi terbaik bulan ini. Tapi saya tuh tipenya orang yang kalau udah main satu game, itu tuh dimainin bener-bener gitu. Apa kalau cek orang Sunda mah kekewek gitu loh. Jadi satu game itu tuh dikulik sampai bosen. Jadi kalau misal belum bosen ya saya mainin terus itu game. Cuman satu aja diulang-ulang aja. Kayak contohnya Pokemon Go. Waktu itu kalau pas main Pokemon Go kan saya mainin tiap hari sampai bahkan beli jaketnya. Ya pokoknya ya saya begitulah orangnya. Nah untuk edisi pertama ini saya akan sharing game yang paling sering saya download. Bahkan gamenya nih saya download berkali-kali karena saya suka berganti-ganti HP. Ini dia Final Fantasy Tactics War of Lions. Kalau sobat pernah punya PS1 yaitu atau PlayStation 1 yang generasi pertama, sobat mungkin pernah mainin game ini ya. Tapi War of Lions itu sebenarnya adalah versi remix-nya dari generasi pertamanya yang muncul buat PSP. Dan sekarang Square Enix developernya ngebawa game ini untuk ada di versi mobile-nya di Android dan iOS. Kalau sobat ngeliat grafisnya mungkin nggak akan terkesima karena grafisnya standar game keluaran tahun awal 2000-an lah. Cuman yang menarik di sini adalah kedalaman strategi dan taktik yang bisa dieksplor. Oke, kita bahas dari awal. Genre dari game ini adalah RPG atau role playing game. Jadi bisa ganti nama, equipment, job, dan lain-lain. Kalau gameplaynya sendiri adalah tipe turn-based strategy. Jadi ganti-gantian majunya sama musuh. Ruang geraknya juga 3 dimensi. Jadi sobat emang harus memperhitungkan masak-masak setiap langkah yang akan diambil. Ada begitu banyak job yang bisa dipilih dan ability yang bisa di mix and match sama jobnya. Contoh misalnya sebagai ninja ada kemampuan untuk dual wield atau untuk pakai 2 pedang di tangan kanan dan kiri. Jika kita pakai kemampuan dual wield ini di job samurai, maka kita akan jadi samurai yang pakai 2 pedang atau job knight yang bisa pakai perisai. Kalau ability equip shield-nya knight dipakai ke job mage, jadi mage kita tuh punya perisai yang memperbesar kemungkinannya untuk bertahan hidup. Hal-hal kayak gini yang ngasih kedalaman strategi dan kayak mau jadi apa tim kita nantinya. Untuk storyline-nya sendiri, kita akan bermain sebagai bocah bernama Ramza. Tapi seperti game RPG lainnya, kalian bisa ganti namanya. Cuman agak aneh sih kalau menurut saya. Karena di beberapa cutscene kalian akan dipanggil Ramza lagi. Jadi kalau saya mah nggak pernah ganti nama jadinya. Si Ramza ini adalah anak angkat dari keluarga bangsawan yang ikut berkontribusi sama perang yang saat ini terjadi. Cuman Ramza yang polos ini melihat suatu konspirasi dalam perang War of Lions ini. Perang yang berlangsung sebenarnya merupakan plot dari suatu kelompok yang ingin menguasai kerajaan Ivalice. Dan jagoan kita, Ramza, berusaha untuk menghentikan perang ini walaupun harus menentang kedua kakak tirinya. Mohon maaf, detailnya nggak bisa saya ceritain karena menurut saya storyline-nya itu bagus banget. Dan kalau dijadiin film sebenarnya kayaknya cocok deh. Iya, storyline-nya tuh sebagus itu. Apakah mainnya harus ngikutin storyline? Enggak juga. Kita bisa leveling dan bikin tim terbaik menurut kita dulu. Racik-racik tim inilah yang membuat saya belum tamat-tamat mainin game ini. Ada satu job yang sampai saat ini belum saya dapetin, yaitu Shadow Knight. Mungkin gara-gara ini juga sih saya mainnya ngulang-ngulang ya. Udah jauh, terus keburu ganti HP untuk review selanjutnya. Ngulang dari awal. Cuman sebelum sobat download ada beberapa hal yang harus sobat tahu. Yang pertama adalah aplikasi ini nggak murah. Kalau aplikasi lain mungkin harganya 10.000, aplikasi ini tuh harganya 159.000 saat ini ya ketika video ini dibuat. Ingat, mainnya jangan pakai bajakan. Nggak barokah nanti, dosa-dosa. Kan nggak keren kalau misalnya sobat nanti misalnya masuk neraka gitu ditanya, "Hai, apa dosamu?" "Ya Rob, saya download aplikasi bajakan," gitu kan. Ya kan nggak keren banget ya. Yang kedua, game ini tidak sync sama Google Play Games. Jadi kalau misalnya sobat ganti HP kayak cerita saya tadi, jadi sobat harus terpaksa mengulang game ini dari awal. Ya mungkin gara-gara ini ya saya mainnya nggak beres-beres. Tapi saya tetap download terus karena emang game ini tuh seru banget. Walaupun diulang, sobat akan nyobain mainin game ini dari awal dengan job berbeda dan dengan setup tim yang berbeda atau bahkan mencoba mencopet senjatanya bos. Ya bisa nyopet senjatanya bos, keren kan? Ada job thief soalnya. Ya pokoknya macam-macam lah. Nah sekarang kita ke pertanyaan pamungkasnya. 159.000 buat game ini worth or not? Jawaban saya adalah kalau misalnya sobat pencinta RPG atau game strategi, saya sangat merekomendasikan game ini. Walaupun kayaknya kalau misalnya sobat pencinta RPG harusnya sih udah tahu sih game ini ya. Tapi kalau misalnya baru jatuh cinta sama RPG, ya saya merekomendasikan game ini karena punya tingkat
kedalaman role playing dan strategi yang dalam banget. Karena buat saya, walau harganya mahal, tapi sejauh ini mungkin ini adalah investasi saya di game yang paling berguna sampai saat ini. Ya mungkin segitu aja video kali ini, cukup singkat. Kalau misalnya sobat mau download, linknya saya taruh di deskripsi di bawah atau mau search di Google Play-nya juga silahkan ya. Kasih feedback juga, suka atau enggak video kayak gini. Karena sebenarnya saya bikin video ini juga karena dengerin sobat ya. Karena ada juga sobat yang komen kalau bikin videonya tentang HP terus, saya kan nggak bisa beli HP-nya sob, HP saya kan cuma satu, nggak bisa ganti-ganti, kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya videonya tentang aplikasi, mungkin sobat bisa nyobain dulu kali ya, jadi bisa terus tonton sobat HP gitu. Terus komen juga mau video aplikasi apa lagi yang saya rekomendasi, misalnya mungkin video aplikasi buat edit foto rekomendasi, atau video buat edit video, video aplikasi buat edit video, nah itu maksudnya. Atau mungkin video aplikasi bank, atau video buat aplikasi buat cari kerjaan. Nah pokoknya banyak lah. Langsung aja komen di bawah ya sob. Dan sekian aja dari Moldy. Moldy out. Elah, nongol lagi. Baru tahu kalau dari tadi mikrofon nongol, bocor, mol. Terus harus gua apain? Dulu juga di plester. Bodoh amat.